Amerika Serikat mendesak Israel untuk segera membersihkan 68 juta ton puing di seluruh jalur Gaza. Sebagai respons, Israel memilih Rafah sebagai lokasi proyek percontohan pembersihan puing. Mengutip Tribun News pada 13 Desember, kabar ini pertama kali diungkap oleh sumber utama Yediot Ahronot pada 12 Desember 2025. Dalam laporannya, Amerika Serikat mendesak Israel bertanggung jawab membersihkan puing-puing akibat operasi militernya di Gaza yang mencapai sekira 68 juta ton. Penumpukan itu dinilai menghambat bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur dasar, sehingga tanpa pembersihan, pemulihan Gaza dinilai mustahil dimulai. Lantas Amerika Serikat berharap langkah ini membuka jalan pemulihan dan mencegah beban sepenuhnya jatuh pada komunitas internasional. Menanggapi permintaan Trump, Israel menyetujui tahap awal proyek percontohan pembersihan puing di Rafah. Wilayah perbatasan Mesir ini dipilih karena dinilai paling stabil secara militer dan relatif aman untuk pengerahan alat berat, meski menjadi satu di antara kawasan dengan konsentrasi pengungsi terbesar di Gaza. Sebagai informasi akhir saja, dengan Gaza tertimbun puluhan juta ton puing, proses pemulihan diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate in particular. Pemerintahan Donald Trump menegaskan bahwa pasukan stabilisasi internasional atau ISF tak akan perangi Hamas, sekaligus menyatakan bahwa pengerahan akan dimulai awal tahun 2026. Mengutip kabar ini pada 13 Desember, hal itu diungkap oleh pejabat Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya pada 12 Desember kemarin. Dia menyebut pasukan multinasional itu berpotensi dikerahkan di jalur Gaza paling cepat pada Januari mendatang. Mereka juga menegaskan bahwa pasukan tersebut tidak akan terlibat dalam pertempuran melawan Hamas, serta mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah menyatakan kesiapan untuk ikut berkontribusi dengan alasan itu. Saat ini otoritas Amerika Serikat masih membahas skala, susunan, pelatihan, serta aturan pelibatan pasukan tersebut. Mereka juga menyebut opsi penunjukan seorang jenderal Amerika Serikat berpangkat Mayor Jenderal sebagai komandan tengah dipertimbangkan meski belum ada keputusan final. Lantas dengan berbagai skenario yang masih digodok, masa depan Gaza tetap berada di persimpangan jalan baik antara janji stabilisasi dan bayang-bayang konflik yang belum sepenuhnya padam. Ketegangan kembali mencuat di jalur perairan Timur Tengah. Iran dilaporkan menyita sebuah kapal tanker asing yang diduga mengangkut sekira 6 juta liter solar selundupan di Teluk Oman. Mengutip Al Arabiya pada 13 Desember, kabar itu dilaporkan oleh media pemerintah Iran pada Jumat 12 Desember 2025. Dilaporkan bahwa Iran yang menikmati harga bahan bakar sangat murah akibat subsidi besar dan melemahnya mata uang nasional selama ini gencar memberantas praktek penyelundupan BBM yang meluas, baik melalui jalur darat ke negara-negara tetangga maupun lewat jalur laut menuju negara-negara Teluk Arab. Otoritas Iran menyebut penyitaan dilakukan setelah aparat keamanan laut mencurigai aktivitas kapal tersebut, di mana yang dinilai melanggar hukum maritim dan aturan perdagangan bahan bakar. Kapal kemudian diarahkan ke pelabuhan Iran untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Iran menegaskan akan meningkatkan patroli dan penegakan hukum di kawasan laut guna mencegah aktivitas serupa terulang. Hingga kini identitas kapal, asal negara serta status awaknya masih dalam penyelidikan. Namun langkah tegas ini menegaskan sikap Iran dalam menjaga kedaulatan maritim, sekaligus memberi sinyal keras terhadap praktek ilegal di jalur perairan strategis kawasan. Israel bak mendeklarasikan bahwa Turki adalah musuh, sekaligus tegas menolak kehadiran pasukan Recep Tayyip Erdogan di jalur Gaza.
Mengutip Al-Mayadin pada 13 Desember, hal itu diutarakan oleh Konsul Jenderal Israel di New York, Ophir Akunis, dalam komentarnya kepada saluran televisi Israel Kan 11. Akunis menegaskan Israel tidak akan mengizinkan tentara Turki masuk ke jalur Gaza. Ia menyebut Turki sebagai musuh Israel. Seraya menilai pernyataan Presiden Erdogan mencerminkan memburuknya hubungan kedua pihak di tengah perang Gaza. Lantas lebih jauh, Akunis menyebut Israel tengah mengupayakan kesepakatan keamanan dengan Suriah, namun juga menegaskan bahwa hal itu belum akan terwujud dalam waktu dekat. Lantas, ia juga mengatakan Israel meminta mediator Amerika Serikat memastikan wilayah antara Damaskus dan dataran tinggi Golan didemilitarisasi serta mencegah kekerasan terhadap komunitas Druze. Amerika Serikat dan Israel disebut telah salah perhitungan, merujuk pada Iran yang terlampau cepat untuk memulihkan gudang besar rudal tempur mereka. Mengutip Tribun News pada 13 Desember, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Ynet baru-baru ini. Adapun informasi ini diketahui muncul dalam pengarahan tertutup Niset, di mana menjelaskan bahwa 6 bulan setelah perang 12 hari dengan Israel, Iran dilaporkan kembali menggencarkan produksi rudal balistik dalam skala besar. Seorang pejabat militer Israel pun mengungkap bahwa kemampuan produksi rudal Iran sempat terpukul akibat serangan udara pada Juni lalu. Namun kini kapasitas itu disebut telah pulih dengan cepat dan kembali menjadi prioritas strategis utama dalam perencanaan pertahanan Teheran. Pemulihan ini disebut melampaui perkiraan para pembuat kebijakan di Tel Aviv bahkan di Washington, di mana yang sebelumnya meyakini serangan tersebut berhasil melumpuhkan gudang serta fasilitas manufaktur persenjataan Iran. Adapun peringatan soal kembalinya kekuatan rudal Iran itu mencuat sering meningkatnya intensitas uji coba rudal dan drone dalam latihan militer berskala besar di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.